Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Hijrah Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman admin semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kenikmatan yang tidak henti-hentinya kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan tadi itu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita kitab Imta'un Najib Syarah Matan Ghaya wa Takrib yang membahas tentang fikih. Insyaallah kita memasuki bab yang pertama, yaitu kitab yang pertama, yaitu kitab At-Thaharah. Mungkin sering kita dengar kenapa kitab fikih itu selalu dimulai dengan pembahasan Thaharah atau pembahasan tentang pensucian. Thaharah sendiri artinya suci, ya. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu diharuskan dalam keadaan bersuci. Bahkan mohon maaf, sampai hal yang intim sekalipun kita disunahkan untuk bersuci terlebih dahulu, ya. Apalagi dalam masalah ubudiyah yang secara terlihat seperti sholat, ya, membaca Al-Quran, itu kita harus diperintahkan untuk dalam keadaan bersuci. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Kitabut Thaharati, kitab yang membahas tentang thaharah atau pensucian. Al-mayatu lati yajuzu biha at-tahiru sab'u miyahin. Yang akan kita bahas pada malam hari ini yang pertama adalah tentang air, ya. Karena cara bersucinya umat Islam adalah menggunakan air yang secara zohiriyah. Kalau secara batiniyah beda lagi, tentu dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk sesuatu yang dibersihkan dengan air itu letaknya ada di luar, ya. Jadi di jasad kita, baik itu di kulit kita kah, atau di rambut kita kah, atau di kaki kita kah, yang terlihat di luar, maka najis itu dibersihkan dengan air. Ada 7 jenis air yang bisa untuk mensucikan. Air yang bisa kita gunakan untuk mensucikan diri kita dari najis itu ada 7. Yang pertama, ma'us sama'i, air hujan. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri, bi'ri itu air terjun, ya. Wa ma'ul aini, dan mata air. Yang keenam, wa ma'us salji, air salju. Ya, jadi kalau yang keluar negeri nggak ketemu sama air gunung, air sumur, adanya air salju. Nah, pakai dah air salju dah, ya. Dan yang terakhir, wa ma'ul bardi, air dingin, air dingin yang kita temukan misalkan orang Australia, orang Amerika, orang Jepang, yang ketika musim salju turun, airnya kan dingin. Nah, dia boleh menggunakan air dingin itu untuk bersuci. Lalu at-thaharah lugatan, at-thaharah secara bahasa, ya. Cara terminologinya itu apa? An-nazafatu, bersih, wa takhlisu, dan kosong, ya, minal adnasil al-hissiyah atau an-najasah. Jadi bersih atau kosong
dari najis. Itu secara lugatan. Jadi yang namanya membersihkan sesuatu, mensucikan sesuatu, itu najis yang terlihat harus hilang. Ya. Bekasnya hilang, warnanya hilang, baunya hilang, maka itu baru disebut suci. Lalu secara ma'nawiyah, wal ma'nawiyah amradul qulubi kal kibri wal hasadi. Secara maknawiyah itu najis tadi itu yang dibersihkan, yang bisa dibersihkan, bukan. Yang dinamakan pensucian tadi itu secara maknawiyah itu adalah yang dibersihkan bukan najis, tetapi penyakit-penyakit hati kita seperti sombong dan hasad. Lalu secara istilah syar'an, fi'lu ma tustabahu bihi shalah wa ma fihi ma'na'a min wudu'in wa ghuslin wa tayammum wa izalatin najasah. Secara epistemologi, ya, itu adalah perbuatan yang membolehkan seseorang untuk melaksanakan sholat. Apa? Wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Kalau itu sudah dilakukan, maka seseorang bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Sah dia sholatnya. Ya. Maka yang menjadi syaratnya adalah at-thaharah untuk melaksanakan sholat. Kudu suci. Suci tempatnya, suci bajunya, suci keadaan dirinya. Ya, maksudnya tidak dalam keadaan junub. Nah, itu baru dikatakan sholatnya sah. Lalu selanjutnya al-miya'u. Al-miya'u itu adalah jam'un min ma'. Ma' itu artinya air. Jadi al-mu'a itu adalah air-air. Jamak dari ma'un. Wa huwa al-wasilatul asliyah lit-tahara. Itu adalah sarana yang asli. Ya, maksudnya asli itu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan bagi manusia untuk taharah, untuk mensucikan dirinya. Itu dia. Jadi air itu adalah sarana yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mensucikan diri kita dari najis tentunya. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari langitnya Allah liyutahhirakum bihi, untuk sebagai pensucian, ya, sebagai sarana mensucikan diri kita dari najis-najis. Maka tadi di awal dikatakan salah satu air yang bisa mensucikan diri kita dari najis adalah air hujan. Air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Lalu selanjutnya allati yajuzu biha at-tathhiru, yang dimaksud allati yajuzu biha at-tathhir, yang boleh kita gunakan untuk taharah, maksudnya adalah yasi'u raf'ul hadas wa izalatun najasa biha. Maksudnya adalah dengan air itu kita bisa mengangkat hadas atau menghilangkan hadas kita dengan air tadi. Faman ahdasa wa nuqda wa wudu'uhu isti'mal ma liyar fa'al hadas wa yakunu ta'iran yastati'u ba'da dhalika ada as-salah aw masul mushaf. Kalau kita sudah bersuci dengan air tadi, sudah menghilangkan najis dari diri kita dengan menggunakan air tadi, maka itu kita bisa suci. Yakunu ta'iran, maka kita menjadi suci dari najis. Yastati'u ba'da zalika ada as-salat. Setelah itu kalau kita sudah suci, kita boleh melaksanakan salat atau menyentuh mushaf Al-Qur'an. Nah, wa min waqa'at alaihi najasa misal al-baul alladhi yusibu thawb fa ta'aratu minhu bil ghusla wa wasilatul ghusli al-ma'u. Contohnya air seni. Ya, air seni itu kalau kita sholat lalu kita ada air seni
yang menempel di badan kita atau di pakaian kita. Itu pasti akan yang pertama menyebabkan sholat kita tidak sah. Lalu yang kedua, kalau kita tetap melaksanakan sholat, maka akan menimbulkan dosa. Kita akan mendapatkan dosa. Nah, fata'aratu minhu, maka caranya untuk membersihkan itu adalah dengan al-ghusl, dicuci. Ya, dicuci itu berarti kalau al-ghusl itu harus digosok agar najisnya hilang, agar bersih dia, tidak ada yang tersisa. Wa wasilatul ghuslu al-ma, dan wasilah untuk mandi tadi, untuk ghuslu tadi itu adalah air. Kita mau mandi pakai apa? Ya. Mau pakai apa namanya? Debu kayak kucing, kan nggak mungkin. Ya kan? Kayak itu nanti pembahasan yang lain, tayamum masuknya ya. Dan itu pun bukan untuk mandi, tayamum hanya untuk wudu, bukan untuk mandi. Nah, faidahnya kenapa kita mempelajari 7 macam air ini? Ada faidahnya. Di sini beliau mengatakan ikhtiyarul ma khassatan lit-ta'arati wa liizalatin najasa wa liraf'il hadas ya ta'abbudiyah. Kata beliau, salah satu faidah dari kita mempelajari ikhtiar, memilih air untuk bersuci, untuk menghilangkan hadis, untuk mengangkat hadas dari diri kita. Ta'abbudi itu artinya kita amarona bihillah ta'ala wa rasulih fa'ata'na. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berta'ar dengan itu, fa'ata'na, maka kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan Rasulullah SAW ketika pada saat itu ada seorang Arab Badui ya datang ke masjid. Itu orang Badui datang ke masjid bukan sholat. Itu orang Badui datang ke masjid ngapain? Dia kencing. Mending kencingnya di WC, di dalam masjid dia kencing. Akhirnya Rasulullah SAW yang melihat kejadian tersebut, ketika ada sahabat yang pengen mengusir itu Badui, orang Badui yang lagi kencing, kata Rasulullah jangan diusir. Dan kalau diusir air kencingnya weyer kemana-mana. Ya, akhirnya nanti jadi najis semua. Kata Rasulullah, diemin aja, biar dia kencing sampai habis. Akhirnya itu Badui didiemin sampai habis kencingnya. Setelah itu dia pergi tuh orang Badui. Ya, orang Arab Badui mungkin ada gila kali ya, nggak tahu dah. Terus kata Rasulullah, "Sabbu alaihi danuban min ma." Bersihin dah tuh air kencingnya dia dengan air. Nah, dalam satu riwayat itu dijelaskan airnya semana? Seember. Jadi Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk nyeblok itu air kencing dengan air yang bisa mensucikan seember. Jadi disuruh seblok itu air kencing sampai hilang ya. Jadi faedahnya tadi kita belajar mengetahui 7 jenis air yang bisa mensucikan, yang bisa digunakan untuk mensucikan najis ya, menghilangkan najis dan membersihkan diri kita dari najis. Salah satunya karena kita sebagai hamba harus mengikuti perintah tuannya. Siapa tuan kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita seperti itu, ya kita harus laksanakan seperti itu. Jangan kebanyakan ego jadi manusia. Ya, belajar yang benar. Kita belajar fikih biar ibadah kita makin mantap, ilmu kita makin nambah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita mempelajari ilmu fikih dari kitab Imta'un Najib Syarah Matan Ghaya wa Takrib yang ditulis oleh Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Beliau salah satu doktor besar di Al-Azhar Kairo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai dan menganugerahkan pemahaman yang baik kepada kita. Dan juga saya meminta maaf karena sebelum-sebelumnya tidak melanjutkan, tidak ngaji karena memang ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Dan di akhir video ini saya meminta keikhlasan dari antum semua yang melihat video ini untuk membacakan surah Al-Fatihah
niatkan kesembuhan untuk nenek saya yang qadarullah hari ini masih di rumah sakit dirawat. Mudah-mudahan dengan keikhlasan bacaan surah Al-Fatihah dari antum semua bisa meringankan sakit beliau. Al-Hazidiyah min niyati syifa wal marwah li jaddati. Al-Fatihah. Baik, kita tutup pengajian kita dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.